Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pembelajaran Matematika bareng Bu Resna. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kita masih belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Petunjuk belajar hari ini, yang pertama, baca doa sebelum belajar, semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap proses belajarnya. Yang kedua, siapkan buku dan alat tulis. Yang ketiga, simak dan perhatikan dengan seksama materi yang dijelaskan. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan japri Ibu ya. Yang keempat, kerjakan kemudian kumpulkan tugasnya, jangan sampai ditunda-tunda. Kompetensi dasarnya 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah memahami konsep kesebangunan, siswa diharapkan mampu menerapkan konsep kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian memahami konsep kesebangunan, dalam kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang penerapan materi kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada beberapa model soal yang biasanya sering muncul. Tipe soal yang pertama, soal yang berkaitan dengan skala. Model soal yang kedua yang berkaitan dengan panjang, tinggi, dan lebar suatu rumah atau mobil atau objek lainnya. Yang ketiga, soal yang berhubungan dengan tinggi dan bayangan pohon atau tiang listrik atau objek lainnya. Dan yang keempat, soal yang berhubungan dengan lebar tepi figura dan foto. Tetap semangat ya anak-anak hebat, anak-anak yang soleh dan solehah. Silahkan kalian simak dengan seksama beberapa contoh penerapan kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sini ada soal, sebuah tiang bendera setinggi 6 meter berdiri di samping menara. Panjang bayangan tiang bendera 1,5 meter dan panjang bayangan menara 18 meter. Tinggi menara tersebut adalah, di sini kita punya dua objek atau dua variabel, yaitu ada variabel tiang bendera dan ada variabel menara. Biar kalian gak bingung, kita misalkan dulu di sini. Di sini Ibu ngambil beberapa variabel, ada variabel A, B, C, dan D. Variabel A itu dimisalkan sebagai tinggi tiang bendera, kita tulis tingginya yaitu 6 meter. Tinggi menara itu yang mau kita cari. Sedangkan yang variabel C itu tinggi bayangan tiang bendera 1,5 meter dan yang variabel D tinggi bayangan menara 18 meter. Kita kembali ke konsep kesebangunan yang namanya membandingkan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kesebangunan, membandingkannya harus satu arah. Yang kita mau cari yaitu tinggi menara, maka kita ambil perbandingannya. Di sini ada A berbanding B sama dengan C berbanding D. Kenapa A sama B? Nah, di sini tiang bendera berbanding sama tiang menara. Berarti sama dengan tiang bayangan bendera, tinggi bayangan bendera berbanding sama tinggi bayangan menara, harus satu arah. Setelah dibuat perbandingannya, substitusi nilainya. A-nya kalian ganti sama 6, B itu yang mau kita cari, C-nya 1,5, D-nya 18. Seperti biasa, kalian kalikan silang. Kita kalikan yang ada variabelnya dulu, yaitu B dikali 1,5, dapatlah 1,5B. Kemudian, yang kita kalikan 18 kali 6. Dapatlah B-nya, 108 itu hasil dari 18 kali 6. Kenapa jadi 1,5-nya di bawah? Karena perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadi B-nya 108 dibagi 1,5. Dapatlah B-nya 72 meter. B di sini yaitu tinggi menara. Jadi, tinggi menara adalah 72 meter.
Untuk contoh soal yang nomor 2, ada sebuah foto berukuran tinggi 30 cm dan lebar 20 cm, ditempel pada sebuah karton. Sisa karton di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas foto 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, sisa karton di bagian bawah foto adalah di sini biar kalian tidak menebak-nebak jawabannya dan kalian nggak pusing cara mengerjakannya, kita ilustrasikan dengan cara menggambar. Boleh, silahkan kalian gambar di buku kalian masing-masing. Di sini, Ibu punya dua bangun, yaitu A, B, C, D sebagai bangunnya karton, dan P, Q, R, S itu sebagai bangunnya foto. Dari soal tadi sudah diinformasikan bahwa tinggi dari foto yaitu PS dan QR itu tingginya 30 cm, sedangkan lebarnya yaitu PQ dan SR itu 20 cm. Kemudian sisa karton sebelah atas 2 cm, sebelah kanan 2 cm, dan sebelah kiri 2 cm. Yang kita cari sisa karton bagian bawah dimisalkan sebagai variabel X. Setelah kita gambar, kita jawab di sini ada PQ dan SR. PQ itu panjangnya akan sama dengan SR yaitu 20 cm. PS akan sama dengan QR yaitu 30 cm. AB itu panjangnya akan sama dengan DC. Panjang AB dan DC itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari penjumlahan PQ ditambah sisi sebelah kanan 2 cm ditambah sisi sebelah kiri 2 cm. Maka 20 untuk panjang PQ-nya ditambah 2, maka 24 cm itu untuk panjang AB dan DC. Kemudian panjang AD dan BC itu sama dengan PS ditambah sisi sebelah atas 2 cm dan sisi sebelah bawah X cm. PS kita tahu tingginya yaitu 30 ditambah sisi atas 2 ditambah X, maka 32 ditambah X cm adalah panjang AD dan BC. Kemudian kita membuat perbandingan sisi yang bersesuaian. Ibu di sini membandingkan dari bangun yang besar berbanding sama bangun yang kecil. Kita ambil AB berbanding sama PQ, AD berbanding dengan PS, DC berbanding dengan SR, BC berbanding dengan QR. Kemudian kita ambil perbandingannya AB berbanding PQ sama dengan AD berbanding dengan PS. Kita substitusikan nilainya. Kita tahu nilai AB 24 cm, nilai PQ 20 cm, nilai AD 32 ditambah X cm, dan nilai PS 30 cm. Kemudian kita sederhanakan dulu, yang 24 dengan 20 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4, maka diperoleh hasilnya 6/5 sama dengan 32 ditambah X per 30. Lalu, kita kalikan silang, kita kalikan mereka yang memuat variabel terlebih dahulu. Berarti yang kita kalikan 5 dikali 32 ditambah X. Kita kalikan variabel X-nya simpan di depan. Maka 5X itu dari mana? 5 dikalikan X. Dan 160 itu dari mana? 5 dikali 32. Sama dengan 180 diperoleh dari siapa? Dari 6 dikali 30, maka 180. Dari sini mereka ada yang sejenis atau satu rumpun, yaitu sama-sama konstanta, 180 dan 160. Kita pindah ruaskan yang 150 dari penjumlahan, pindah ke sebelah kanan, jadi pengurangan, maka 5X sama dengan 180 dikurangi 160. 5X-nya sama dengan 20. Nilai X-nya, karena yang diminta nilai X, otomatis 5 pindah ruas. Ketika dari perkalian menjadi pembagian, X sama dengan 20 dibagi 5, X-nya sama dengan 4 cm. Dan kita tahu X itu yaitu sisa karton di bagian bawah foto. Maka sisa karton di bawah foto adalah 4 cm.
kalian boleh kerjakan dengan cara seperti ini, pakai konsep perbandingan sisi yang bersesuaian atau pakai kesebangunan. Nah, di sini ada cara cepatnya, tapi tetap kalian harus menggunakan cara yang pakai rumus. Kenapa? Biar kalian tahu prosesnya seperti apa. Nah, di sini Ibu kasih beberapa cara cepatnya. Cara yang kedua, kita misalkan di sini ada X, S, P, dan L. Kalian boleh menggunakan cara yang kedua ini, syaratnya sisa sisa kartonnya itu mau bagian atas, kanan, kirinya itu harus sama sisanya. Kalau sisanya tidak sama, tidak bisa menggunakan rumus ini. Tetap harus seperti pengerjaannya seperti yang tadi. Nah, di sini X ini sisa karton bagian bawah yang mau kita cari. S itu sisa karton bagian atas, kanan dan kiri itu 2 cm. P itu panjangnya itu sama dengan tingginya itu 30 cm, sedangkan lebarnya 20 cm. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya X sama dengan S dikali 2P dikurangi 5 dibagi L. S-nya kita tahu tadi sisa karton, yaitu 2 dikali 2P. 2 dikali P-nya 30 dikurangi 20 dibagi 20. Kemudian 2 dikali 60 dikurangi 20 dibagi 20, dapatlah 2 dikali 40 per 20. Ini kan 2 sama 20 bisa kita sederhanain kan, jadi 1 per 10, maka X-nya sama dengan 4 cm. Jawabannya sama ya. Boleh kalian pakai cara yang kedua ini kalau kalian konsepnya sudah matang. Diingatkan lagi, pakai cara yang kedua ini syaratnya apa? Sisa karton bagiannya atas bawah kanan, atas kanan kirinya harus sama. Kalau nggak sama seperti apa? Kalau nggak sama balik lagi seperti cara yang pertama sesuai dengan konsep. Untuk contoh soal selanjutnya, ada kasus, pada sebuah peta, jarak kota dream dan kota sukses adalah 8 cm, sedangkan jarak kota dream dan kota work adalah 3 cm. Jika jarak sebenarnya kota dream dan kota work adalah 27 km, hitunglah jarak sebenarnya kota dream dan kota sukses. Ini contoh soalnya hampir sama dengan contoh soal yang pertama. Kita misalkan terlebih dahulu, di sini Ibu ambil variabelnya P, Q, R, dan S. Terus ada kata kunci JP dan JS. JP itu apa? JP itu jarak peta. Sedangkan JS itu jarak sebenarnya. P-nya itu 8 cm. Kenapa 8 cm? Karena P itu melambangkan jarak peta kota dream dan kota sukses. Q itu melambangkan jarak peta kota dream dan kota work 3 cm. R itu jarak sebenarnya kota dream dan kota sukses, ini yang mau kita cari. Sedangkan S, jarak sebenarnya kota dream dan kota work 27 km. Ingat, satuannya harus disamakan dulu. Kalian boleh sebenarnya merubah yang cm ke dalam kilometer, nggak masalah. Cuma nanti hasilnya jadi desimal. Takutnya kalian makin pusing mengerjakannya. Makanya yang Ibu rubah kilometer, dirubah ke dalam sentimeter. Jadi 27 km itu sama dengan 2.700.000 cm. Kemudian, yang ditanya itu hitunglah jarak sebenarnya kota dream dan kota sukses. Ya sudah, maka kita tentukan perbandingan senilainya atau perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita ambil perbandingannya P berbanding Q, berarti itu jarak petanya yang kita bandingkan. Dan R berbanding S itu jarak sebenarnya yang kita bandingkan. Harus satu arah ya, diingatkan lagi. Setelah itu, kita substitusi nilainya. P-nya 8, Q-nya 3, R-nya itu yang mau kita cari, dan S-nya 2.700.000. Kemudian baru kita kali silang, berarti 3 kali R. Nah, di sini Ibu langsung R aja, berarti 3 langsung Ibu pindah ruaskan ya. Dari perkalian, ingat, tetap jadi pembagian, berubah dari pembagian. Nah, berarti 2.700.000 kita kali sama 8. Dapatlah R-nya, jangan dikalikan dulu, kan ada yang bisa dibagi di sini. 27 kita bisa bagikan sama 9, sama 3, dapatlah hasilnya 9.
Maka 900.000 dikali 8 dapat nilai R-nya yaitu 7.200.000 cm. Yang diminta kan dalam jarak sebenarnya kita rubah ke dalam kilometer. Maka R sama dengan 72 km. Jadi, jarak sebenarnya kota Dream dan kota sukses adalah 72 km. Untuk contoh soal yang terakhir, ada sebuah mobil berukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 4,2 meter, 2,1 meter, dan 1,8 meter. Jika model mobil berukuran 14 cm, tentukan tinggi dan lebar model mobil tersebut. Berarti kita di sini dikasih dua tugas, yaitu mencari tinggi model mobil sama lebar model mobil. Nah, nanti kita carinya satu-satu. Kita misalkan dulu, kita ambil variabelnya terserah bebas ya. Di sini Ibu ambilnya K, LM, dan X, Y, Z. K-nya itu sebagai panjang sebenarnya mobil, 4,2 meter, kita rubah ke dalam sentimeter, karena ada panjang model satuannya sentimeter, satuannya harus sama ya, 420 cm. Lebar sebenarnya mobil itu L, 2,1 meter sama dengan 210 cm. M itu sebagai tinggi sebenarnya mobil, 1,8 meter sama dengan 180 cm. Sedangkan X adalah panjang model mobil 14 cm, Y-nya itu lebar model mobil yang mau kita cari, dan Z juga tinggi model mobil yang mau kita cari. Nah, harus disatukan dulu, harus dimisalkan dulu, ditulis dulu satuannya berapa, baru kita di sini kita membuat perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, Ibu membandingkannya dari yang sebenarnya berbanding sama yang model, berarti panjang sama panjang, lebar sama lebar, tinggi sama tinggi. K berbanding X berarti panjang sebenarnya berbanding sama panjang model. L berbanding Y berarti lebar sebenarnya berbanding sama lebar model. M berbanding Z berarti tinggi sebenarnya berbanding sama tinggi model. Karena di sini kita mau mencari tinggi model mobil, yang diketahui dua sisi yang sudah diketahui yaitu panjang sebenarnya dan panjang model, berarti patokannya dari perbandingan K dan X. Kita nggak bisa dari perbandingan selain K dan X karena belum diketahui dua-duanya. Nah, kita ambil perbandingan yang jadi patokan K dan X. Kemudian karena tinggi, kita ambilnya perbandingan tinggi siapa? M dan Z. Maka pasangan perbandingannya K berbanding X sama dengan M berbanding Z. Kita substitusikan 420 per 14 sama dengan 180 per Z. Nah, ini kita sederhanakan dulu yang 420 sama 14. Kita sama-sama bagi 14, yaitu dapatlah 30 per 1 sama dengan 18 per Z. Baru dikali silang. Kalau udah dikalikan silang, Z-nya yang ada variabelnya dulu ya. Di sini variabel Z. Jadi 30 kali Z, 30 Z, 1 kali 180 jadi 180. Z-nya 180, 30-nya pindah ruas jadi pembagian, 180 dibagi 30, dapat kita Z-nya 6 cm. Z itu tadi siapa? Tinggi mobil. Jadi kita tahu tinggi model mobil adalah 6 cm. Paham ya sampai sini ya? Untuk ya tugas selanjutnya kita mencari siapa? Kita mencari lebar model mobil. Nah, kalau sekarang si tinggi bisa nggak jadi patokan? Bisa. Kenapa bisa? Karena dua sisinya sudah diketahui. Tinggi sebenarnya udah diketahui, tinggi modelnya juga udah diketahui. Jadi bisa kita pakai ya. Tapi bebas mau pakai dari tinggi boleh, mau dari panjang juga boleh. Nah, Ibu di sini pakai perbandingannya dari panjang, yaitu masih tetap K berbanding X. Nah, karena lebar model, berarti kita ambilnya dari L berbanding Y. Sama, substitusikan 420 sama 14, 210 per Y. Kita sederhanakan dulu, jadi 30 per 1 sama dengan 210 per Y. Kita kalikan silang, 30Y sama dengan 210 kaliin 1, Y-nya 210 dibagi 30,
Kita dapat Y-nya sama dengan 9 cm. Y itu siapa? Y itu lebar model mobil. Jadi kita tahu lebar model mobil adalah 9 cm. Gimana? Cukup mudah kan untuk mengerjakan tipe soal yang seperti ini? Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat membantu kalian selama PJJ dan ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang hebat.